klasterisasi perguruan tinggi di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan hasil pengumuman itu Unram ditempatkan atau mendapat peringkat di klaster 2 perguruan tinggi dari 2.136 perguruan tinggi di Indonesia, dan di klaster 2 itu ada 34 perguruan tinggi, dan Unram masuk di dalam 34 itu. Ini patut kita bangga bahwa salah satu pembentuk dari klasterisasi itu adalah publikasi internasional. Salah satu dari berbagai kriteria atau indikator. Nah, dalam Renstra atau Rencana Strategis Kementerian juga tahun 2020-2024 dicantumkan bahwa bagaimana pentingnya publikasi internasional bagi perguruan tinggi. Publikasi internasional berreputasi juga menjadi indikator kinerja utama atau IKU dari perguruan tinggi. Dan dosen atau riset dosen dengan jumlah pengeluaran penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu mendapat rekognisi internasional dan diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Itu yang digunakan sebagai indikator. Kemudian indikator-indikator sasaran program yang lain, Bapak dan Ibu, jumlah penelitian hasil, jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi. Termasuk juga yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua SPCMC, itu kita punya sekarang jurnal itu sekitar 20. Tantangannya adalah bagaimana 20 jurnal yang kita miliki di Universitas Mataram itu peringkatnya meningkat sehingga bisa menjadi ajang atau tempat Bapak dan Ibu teman-teman dosen mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya. Kemudian seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, tugas utama dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi adalah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Yaitu Dharma pendidikan dan pengajaran sebagai contoh, itu akan menggerakkan kita untuk melakukan penelitian, untuk menghasilkan publikasi ilmiah. Begitu juga penelitian dan publikasi ilmiah akan memperkaya dan memperbaharui hasanah ilmu pengetahuan untuk dikenakan memperkaya dalam melakukan pendidikan dan pengajaran. Kemudian dari beberapa yang saya sampaikan Bapak dan Ibu, tidak berlebihan kalau saya menyebut bahwa prestasi seorang dosen dalam penelitian dan publikasi menjadi tolak ukur utama yang menggambarkan profesionalisme seorang dosen sebagai ilmuwan. Jika mayoritas dosen di sebuah perguruan tinggi melakukan publikasi, khususnya publikasi internasional yang bereputasi, maka secara tidak langsung akan menaikkan reputasi perguruan tinggi tersebut di mata dunia. Kalau secara nasional kita sudah direkognisi dengan apresiasi yang cukup tinggi di klaster 2 dari 34 perguruan tinggi. Bapak dan Ibu, saya menyambut baik acara workshop ini. Semoga dapat memberikan pencerahan dan penjelasan khususnya kepada dosen dan tenaga pendidik agar termotivasi dan terinspirasi dengan melakukan publikasi internasional. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya secara resmi membuka workshop penulisan artikel ilmiah untuk publikasi internasional bereputasi yang diselenggarakan oleh Publication and Conference Management Center Universitas Mataram. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram atas sambutan yang diberikan dan telah membuka acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengaktifkan fitur video Bapak Ibu sekalian.
Baik, Bapak Ibu, apakah sudah siap? Oke, siap ya Bapak Ibu? Oke, saya pandu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya untuk ininya, untuk line keduanya, oke. Terima kasih. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Melakukan foto bersama. Saya izin live moderator karena lanjutkan rapat. Ya. Oke, Bapak, silakan Bapak. Terima kasih, Pak. Saya izin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara inti pada kegiatan pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai, izinkan saya mengingatkan tata tertib untuk melakukan pertanyaan pada acara inti nanti. Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui fitur chat aplikasi Zoom ataupun nanti via chat live streaming YouTube. Kemudian Bapak moderator berhak untuk memilih pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang akan disampaikan kepada narasumber. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk ke acara inti, yakni pemaparan materi dari para narasumber dan diskusi yang akan dipandu oleh Bapak Sugiman, STMT, PSD. Beliau adalah salah satu dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram. Apakah sudah siap Bapak Sugiman? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah siap, Pak. Yeah. Baik, kepada Bapak Sugiman, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena dalam kondisi seperti ini kita harus menjaga supaya tetap sehat Bapak Ibu ya. Seperti yang telah disebutkan oleh pembawa acara, nama saya Sugiman. Jadi saya akan bertugas sebagai moderator dalam workshop ini. Kita sampai pada acara inti. Jadi acaranya adalah workshop penulisan artikel untuk publikasi internasional berputasi bidang sains dan teknologi untuk workshop ini. Dalam workshop ini kami menghadirkan 3 narasumber, tadi sudah disebutkan juga. Yang pertama adalah Profesor Ade Ghaffar Abdullah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi Assalamualaikum Profesor Ade. Waalaikumsalam Pak Sugiman. Terima kasih. Jadi untuk lebih mengenal Profesor Ade, saya akan membacakan CV singkat beliau. Jadi Profesor Ade mengambil S3 di ITB tahun 2011 dan juga pernah sebagai visiting professor di Tokyo Institute of Technology di Jepang. Kemudian sejak 2004 sampai sekarang beliau aktif dalam meneliti baik sumber dana dari universitas dan juga dari Kemenristek Dikti. Kemudian juga beliau telah memberikan banyak sekali paper. Ini ada saya rangkum 161 paper. Jadi beliau sangat produktif hingga beliau meraih penghargaan sebagai dosen UPI dengan publikasi terbanyak terindeks Scopus tahun 2018. Selamat Profesor Ade. Kemudian juga beliau aktif sebagai narasumber dalam penulisan dan pengelolaan jurnal ilmiah, termasuk sekarang adalah Editor-in-Chief International Journal of Science Technology atau IJOS yang terindeks Scopus di dalam kuartil 1. Ya. Jadi sangat bagus sekali jurnal ini. Kemudian juga beliau sebagai tim pelatih penulisan jurnal Kemenristek Dikti. Jadi tentunya beliau sudah sangat terbiasa sekali dengan penulisan jurnal ilmiah, terutama yang berputasi. Kemudian sebagai narasumber kedua adalah saya perkenalkan juga Profesor Istiana dari Departemen Fisika Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran, Bandung. Assalamualaikum Profesor Istiana. Waalaikumsalam Pak Sugiman. Terima kasih Pak. Saya juga akan membacakan CV singkat Profesor Istiana. Jadi Profesor Istiana mengambil S3 di Tohoku University, Jepang. Kemudian beliau mempunyai beberapa kerjasama riset nasional dan internasional, jadi sangat aktif. Beliau juga menjadi anggota masyarakat ilmiah bidang fisika seperti Japan Physical Society dan Indonesian Physical Society.
Kemudian bidang riset beliau adalah fisika material dan telah menghasilkan 81 paper di jurnal berputasi. Jadi sangat banyak dan terutama yang paper yang berkualitas. Jadi seperti paper yang terbit di jurnal Q1 sebanyak 13, Q2 11, Q3 38 dan lainnya adalah posting. Jadi total citasi paper beliau adalah sudah 614 citasi, jadi sangat banyak. Sehingga indeks Scopus beliau sudah sangat tinggi juga. Ya. Itu kira-kira CV singkat beliau. Kemudian sebagai narasumber yang ketiga adalah Dr. Susilawati dari FKIP Universitas Mataram. Jadi Assalamualaikum Ibu Dr. Susilawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ya. Dr. Sulawesi itu mengambil S3 di Universitas Putra Malaysia di bidang fisika, kemudian beliau aktif meneliti bidang fisika material juga, dan aktif mendapatkan dana penelitian dari Kemenristek Dikti sampai saat ini. Jadi beliau juga sebagai peneliti yang sangat aktif, sehingga beliau juga telah menerbitkan sejumlah paper baik di tingkat nasional dan internasional reputasi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dalam workshop ini ada 3 tema yang akan dipresentasikan. Yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah menyusun makalah beserta aspek teknisnya agar tidak direject oleh editor, kira seperti itu, yang akan disampaikan oleh Profesor Ade Ghaffar Abdullah. Kemudian yang kedua adalah strategi meningkatkan produktivitas, kualitas, dan visibilitas penelitian yang akan disampaikan oleh Profesor Diana. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana motivasi dan menulis publikasi internasional dan manfaatnya yang akan disampaikan oleh Dr. Susilawati. Jadi ketiga tema tersebut akan disampaikan secara panel karena pembicaranya 3 dan waktunya cukup lumayan banyak. Jadi kami mohon para narasumber, Profesor Ade, Profesor Rijana, dan Dr. Susilawati dapat memberikan presentasi selama kurang lebih 45 menit. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi sesi tanya-jawab akan diberikan setelah semua tema disampaikan oleh para narasumber. Dan kemudian tadi sudah disebutkan dalam tatib acara workshop ini. Jadi selama presentasi, kami mohon Bapak Ibu peserta mematikan mikrofon. Dan apabila nanti ada pertanyaan, dapat diajukan lewat live chatting yang akan dirangkum untuk kemudian dapat dijawab oleh setiap narasumber di sesi tanya-jawab. Kemudian kami mohon Bapak Ibu juga menyebutkan nama dan institusinya dan juga menyebutkan narasumber yang dituju dalam memberikan pertanyaan sehingga nanti dapat jawabannya akan diberikan oleh para narasumber sehingga jawabannya bisa memuaskan Bapak Ibu semua. Jadi untuk menyingkat waktu, jadi kami mohon Profesor Ade, kemudian Profesor Diana dan Dr. Sulawesi untuk mengambil tempat di karena secara online. Jadi untuk kesempatan pertama kami persilahkan yang terhormat Profesor Ade untuk memberikan presentasi. Kira-kira waktunya 45 menit. Waktu milik Anda, Profesor Ade. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Profesor Diana dan Dr. Susilawati. Silakan, waktu milik Anda, Profesor Ade. Terima kasih Pak Sugiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih yang terhormat Bapak Wakil Rektor, unsur pimpinan dari Universitas Mataram. Ya, terima kasih. Menjadi kehormatan tersendiri saya diundang pada kegiatan workshop pada pagi hari ini. Ya, Universitas Pendidikan Indonesia dengan Universitas Mataram saat ini sudah banyak menjalin berbagai kerjasama, ya, termasuk juga ada satu kegiatan konferensi di Pascasarjana yang digagas bersama dengan Universitas Mataram.
Ya, biasanya saya dalam keadaan normal sebelumnya sering juga memberikan kuliah ataupun workshop ya ataupun diskusi bersama teman-teman di Pascasarjana Unram. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada panitia yang sudah mengundang. Kemudian salam hormat saya juga buat rekan-rekan narasumber, ada Prof. Risdiana dan Ibu Susilawati. Ini khususon dengan Prof. Risdiana, meskipun kita sama dari Bandung, belum pernah bertatap muka ya, padahal dekat sekali. Alhamdulillah, tapi bisa bertatap muka secara virtual. Ini kebetulan kita bertiga di sini sama-sama latar belakang dari fisika ya. Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen. Ya, sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada panitia terkait dengan topik yang akan kita diskusikan khusus untuk sesi saya. Mungkin fokusnya saya hanya ingin memberikan sharing pengalaman bagaimana membuat sebuah naskah artikel ilmiah yang memiliki peluang ya untuk bisa di-accept, untuk bisa lolos dan publish pada jurnal bereputasi. Tentunya sekalipun judulnya di sini Why do Journal Papers Get Rejected gitu ya. Tapi ini mungkin hanya sebagai warning bagi kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan jurnal kita ditolak oleh penerbit. Karena kebetulan saya juga sebagai Vice Editor di Indonesian Journal of Science and Technology dan alhamdulillah sekarang sudah Q1 ya. Seringkali saya menemukan beberapa riset-riset yang memiliki novelty yang sangat bagus gitu ya. Tapi dengan berat hati kami harus mereject karena ada beberapa faktor yang mungkin tidak memenuhi syarat ya, kualitas penulisan terutama dari para kontributor yang submit kepada jurnal kami. Nah, dari pengalaman itu pada pagi hari ini izinkan saya memaparkan beberapa peristiwa gitu ya atau beberapa pengalaman mengapa sih jurnal kita itu terreject gitu. Apa yang harus diperbaiki, bagaimana kita bisa membuat sebuah jurnal menjadi minimal minor revision gitu ya. Kemudian sekali dua kali putaran melakukan perbaikan, berikutnya bisa terbit di jurnal bereputasi. Nah, ya seringkali kalau kita mengelola jurnal, terutama di kampus, biasanya memang konflik of interest itu muncul. Ya, misalkan saya pun sama. Ketika mengelola jurnal, seringkali banyak kolega yang nitip-nitip gitu ya. Minta bantuan lah supaya paper saya bisa masuk gitu ya. Bisa terbit di jurnal Anda. Nah ini problematika yang sering terjadi bahwa seringkali kita melakukan seleksi jurnal, banyak sekali unsur-unsur yang menggoda, yang sifatnya subjektif, dan ini menjadi tantangan bagi pengelola jurnal bahwa hakikatnya kita harus betul-betul menjaga kualitas terbitan, begitupun bahwa penulis-penulis yang masuk kepada jurnal kita itu sudah betul-betul melalui proses peer review yang ketat gitu ya, yang artinya bahwa kualitas jurnal kita ya ditentukan dari kualitas tulisan kita. Jadi mohon mungkin yang hadir di sini banyak sekali para pengelola jurnal, tentunya untuk meningkatkan level
ya, akreditasi ataupun indeksasi, tentunya kita harus betul-betul menjaga marwah ya, harus bisa menjaga objektivitas dalam menyeleksi paper-paper yang masuk. Dan kita pada posisi sebagai authors, ya tentunya harus dapat menyiapkan naskah yang bagus gitu, yang memungkinkan para reviewer itu kesulitan mencari letak kelemahan dari paper kita. Nah, karena ceritanya kita ingin melihat checklist ya, faktor-faktor apa saja yang membuat jurnal kita di-reject gitu ya. Pertama itu bisa jadi gagal pada tahap technical screening gitu ya. Misalkan ada dugaan menjiplak atau tingkat plagiarismenya tinggi. Jadi mohon Bapak Ibu ketika sudah memiliki naskah yang siap submit, itu dicek dulu. Minimum ya pakai Turnitin lah di kampus kita sendiri, cek seberapa tinggi tingkat similarity-nya gitu ya. Biasanya kan exclude dengan daftar pustaka ya, hanya teks dari judul sampai kesimpulan, kemudian amati samanya di sisi mana gitu ya. Kalau saya memiliki standar ketika naskah saya ataupun mahasiswa S2, S3 saya yang akan submit ke jurnal, itu diminta untuk screening, cek plagiarismenya, cek similarity-nya, itu saya memberikan standar harus minimum 15% lah. Ya, jangan lebih dari 15% tingkat similarity-nya. Syukur-syukur bisa 10% gitu ya, biar aman. Yang kedua, ya, paper para kontributor itu atau para penulis itu gagal pada tahap ini, screening awal, terutama naskah tidak lengkap. Ya, banyak loh Bapak Ibu, ya, sekalipun banyak sekali dosen-dosen yang sudah sangat sering mengikuti pelatihan menulis artikel ilmiah, tapi ketika menulis paper, misalnya di instruction for author dari jurnal tersebut menginginkan ada bab literatur review misalnya, ya, si penulis tidak mencantumkan gitu ya, atau mengharapkan ada keyword misalnya, tidak juga terpenuhi. Tapi saya kira jarang ya kalau misalnya di jurnal tersebut tidak ada abstraknya misalnya. Itu, tapi sering kejadian juga. Apalagi jurnal yang saya kelola itu sekarang itu terjadi tsunami paper gitu ya, dari sebelum terindeks Scopus, sekarang terindeks Scopus, bahkan sekarang sudah Q1, yang namanya orang masuk ke paper ke jurnal kami itu bisa seminggu itu ratusan gitu ya. Dan tentunya kalau sudah masuk ratusan naskah, kita tidak bisa baca satu persatu. Untuk mulai menyeleksinya, bikin aja screening cepat gitu. Ya, misalkan template tidak sesuai, reject gitu ya. Kemudian yaitu tadi, cek plagiarism, kalau tinggi reject dan seterusnya. Jadi yang sampai kepada review itu yang sudah betul-betul memiliki potensi untuk terbit. Ya. Screening yang berikutnya gambar tabel, ya. Gambar dan tabel itu tidak cukup jelas untuk dibaca. Seringkali banyak sekali penulis yang sembrono, penulis yang ceroboh gitu ya. Padahal fungsi ilustrasi pada tulisan kita itu cukup penting, tapi burem ya, tidak jelas gitu ya. Kemudian juga kalau kita nulis di jurnal-jurnal Science Direct biasanya kan pikselnya juga ada batasannya, minimum maksimumnya berapa piksel itu sudah jelas. Yang jelas kualitas gambar dan tabel itu sangat jelek, tidak terbaca, itu paling mudah. Ya, kita tidak perlu baca papernya dulu, lihat kualitas ilustrasinya sudah jelek, jangan dilanjutkan aja, kembalikan, reject. Makanya kalau Bapak Ibu silakan coba ya bikin paper yang kurang bagus,
submit ke jurnal-jurnal internasional, biasanya kalau urusan di reject itu cepat. Bisa 2 minggu, 3 minggu sudah dapat balasan gitu ya. Karena mungkin si pengelola sudah melakukan technical screening secara cepat. Karena dari kualitas manuskrip yang diberikan tidak memadai. Itu hati-hati. Khusus penulis-penulis Indonesia sering juga ceroboh ketika menempelkan gambar masih ada bahasa-bahasa Indonesia di dalamnya, istilah-istilah misalnya keterangan pada sumbu X, sumbu Y-nya masih berbahasa Indonesia, itu pun paling mudah nyari kesalahan gitu ya. Dari sisi editor itu harus diperhatikan gitu ya. Kadang-kadang yang namanya nomor gambar dan nomor tabel tidak di-call, tidak dipanggil dalam teks kita, kan bagusnya itu kalau ada ilustrasi apakah itu gambar ataupun tabel, berikutnya kita mentafsirkan isi dari gambar tersebut ataupun tabel, dan biasanya kita tuh manggil nomor gambarnya. Ya kalau pakai komputer, cara ngeceknya tinggal Ctrl F, ketik misalnya table 1, itu kalau kemunculannya 2 kali itu udah benar gitu ya, di atas, di caption atas tabelnya, kemudian di deskripsi tabelnya dipanggil. Itu seringkali gambarnya kesepian, tidak ditafsirkan gitu ya oleh si penulis, itu faktor-faktor yang mau menyebabkan kegagalan juga ya. Yang paling sering ketemu itu ya, banyak sekali artikel yang ditulis tidak sesuai dengan instruction for author. Jadi Bapak Ibu, seringkali saya menemukan para penulis jurnal itu kalau nulis dan ingin publish di jurnal tertentu hanya cukup nyontek template-nya gitu. Template di-download, 1-2 paper yang sudah terbit di-download, kemudian dicontek gitu selingkungnya. Padahal sebenarnya ada hal yang lebih penting, bahwa si penulis harus sangat sabar, pelan-pelan membaca bagian instruction for author-nya. Ya. Untuk jurnal-jurnal bagus biasanya sangat detail, ya mungkin bisa 5-10 halaman untuk kita baca gitu, karena ada hal yang sangat spesifik yang harus kita perhatikan. Nah ini seringkali penulis di Indonesia itu terburu-buru, pokoknya mah ada template langsung masukkan, padahal banyak sekali aturan-aturan yang sangat detail yang harus kita ikuti dari jurnal tersebut. Ini dibiasakan Bapak Ibu ketika kita mau menuju jurnal tertentu yang namanya instruction for author itu dibaca dengan detail, gitu ya. Nah, referensi tidak lengkap, referensi tidak up to date. Kita kan tahu ya Bapak Ibu, motivasi orang menulis jurnal itu adalah memaparkan kemajuan risetnya dan mengerjakan sesuatu yang memiliki novelty yang tinggi. Artinya ya pekerjaan yang dilakukan oleh periset tersebut memiliki kontribusi original gitu dan mengerjakan hal yang baru. Bagaimana dia bisa mengklaim telah mengerjakan hal yang baru tapi referensinya tidak ada satupun jurnal yang dirujuk. Ini lebih mudah merejectnya gitu. Ya, bikin standar Bapak Ibu, karena tipikal artikel ilmiah itu adalah laporan penelitian, ya, sebuah laporan penelitian yang dikompres gitu, yang lebih padat gitu, dan tujuannya juga diberikan untuk konsumsi para peneliti dalam bidang kita sendiri, dan artinya bahwa si pembacanya juga spesifik audiens, yaitu teman-teman dalam bidang saya. Misalnya dalam bidang fisika nuklir, gitu ya. Saya nulis paper, pasti yang bacanya juga teman-teman dalam fisika nuklir. Nggak mungkin teman-teman dalam fisika material ikut baca, ya. Dan yang motivasi tertinggi para pembaca itu ingin mengetahui apa sih kesimpulan pentingnya dari riset ini, apakah ada sesuatu yang baru dari paper ini, seperti itu. Artinya konsekuensinya ya referensinya juga tentunya harus merujuk jurnal-jurnal terkini gitu. Saya sering menemukan paper yang daftar isinya itu buku semuanya gitu ya. Tulisan-tulisan yang sudah lama sehingga kita sudah bisa menakar dari referensi yang dirujuknya pun tidak terlihat bahwa paper ini memberikan kontribusi original dalam riset ini gitu. Ini sangat mudah, reject aja.
Termasuk kalau saya jadi reviewer penelitian gitu ya, sebelum saya baca proposalnya, saya lari dulu ke daftar pustaka. Kalau tidak ada satupun jurnal-jurnal ilmiah yang dirujuk, saya nggak bakalan baca, kasih nilai minimum, tolak aja. Karena jelas, referensi yang dirujuk menunjukkan seberapa jauh silaturahim si peneliti terhadap pekerjaan peneliti sebelumnya. Bahasa kerennya previous work gitu ya. Itu kan yang namanya penelitian itu harus melanjutkan hasil riset orang lain. Gitu ya, memperbaiki performance dari temuan orang lain. Originality-nya harus terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu menulis jurnal, pastikan pertama referensi yang dirujuk memiliki kualitas yang sangat baik, dan kalau bisa 80% lah rujukan yang kita pakai itu bersumber dari jurnal-jurnal internasional yang bagus. Gitu ya. Jangan banyak dari buku atau link internet yang tidak jelas. Ya, ini penting untuk bisa meyakinkan editor ataupun reviewer. Nah, yang paling banyak juga ini akibat keteledoran dari penulis, seringkali out of scope. Jadi artikel yang disubmitnya itu keluar dari scope jurnal. Kan tidak semua jurnal spesifik ya. Ada juga jurnal yang lebih luas areanya. Misalnya di Malaysia ada jurnal Integrated Journal of International Journal of Integrated Engineering. Ya, saya pikir semua engineering bisa masuk. Ternyata setelah ditelisik dari interaction petunjuk bagi penulisnya, ternyata engineering-nya itu untuk bidang teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sipil. Ya, untuk teknik kimia dan lain-lain tidak masuk scope. Itu hati-hati ketika Bapak Ibu ketemu jurnal-jurnal yang sangat luas dari segi tata nama, perhatikan di scope-nya. Karena tidak melulu semua scope engineering, semua scope pendidikan sains misalnya masuk gitu ya. Tapi biasanya si pengelola jurnal membatasi areanya, gitu ya. Jadi ini pun harus diperhatikan. Dan ini paling gampang juga kalau bagi editor jurnal untuk mereject. Keluar scope, tolak saja, itu mudah. Jadi penting ya kita sebelum menulis mempelajari secara detail the instruction for author dari setiap jurnal yang ingin kita bidik, gitu ya. Nah, berikutnya, artikel tidak lengkap. Nah, biasanya kalau para reviewer itu instingnya tajam ya. Dia punya mata setajam mata elang gitu. Kadang-kadang kita bercanda gitu ya, ketemu paper di Bawi aja sudah sangat tahu ini kualitasnya gitu. Mungkin Prof. Risdiana juga sering mereview, ketika megang papernya juga, ketika baca judulnya atau abstraknya sudah sangat tahu kualitas dari paper tersebut gitu ya. Apakah ini banyak modus dipenggal gitu ya, isi artikelnya, kemudian juga terlalu dangkal diskusinya, ini bisa terlihat gitu ya. Jadi sering saya menemukan dari sisi bahasa sangat bagus gitu ya, topik sangat bagus, tapi di dalamnya ini penuh modus gitu. Sebenarnya ini pekerjaannya belum tuntas, jadi bahasannya tidak komprehensif. Lain lagi kalau kita menulis proceeding. Kalau proceeding itu masuk kategori jenis karya ilmiah pada area gray gitu ya, gray area. Jadi belum yakin benernya, beda dengan jurnal gitu ya. Kalau jurnal proses reviewnya juga sangat ketat. Kalau proceeding namanya juga proceed, paper yang masih OTW, yang masih berproses, yang masih perlu didiskusikan di berbagai forum untuk banyak mendapatkan masukan gitu ya. Itu tidak masalah gitu ya. Hanya memaparkan bagian-bagian penting saja yang kita tuh perlu dukungan, perlu masukan dari para peserta konferensi. Ya, tapi kalau jurnal itu bahasannya harus komprehensif, ya. Ini sering ditemukan kasus isi artikel itu membahas temuan, misalnya yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu, tapi masih ada pekerjaan penting yang diabaikan.
Jadi memang ada kesan, ada modus dipenggal gitu ya, sehingga ceritanya tidak utuh. Sementara yang diharapkan dalam tulisan sebuah jurnal itu ceritanya harus utuh, komprehensif gitu ya. Kalau misalnya di research question kita dikonstruk 4 rumusan masalah, ketika dituliskan dalam jurnal itu semuanya sudah harus dilaporkan ya, tuntas gitu. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan ya motivasi menulis proceedings dengan menulis jurnal. Nah, seringkali juga dalam sebuah tulisan itu prosedur atau analisis datanya cacat. Ya, misalnya penelitian tidak memiliki kelompok kontrol yang jelas atau metrik pembanding lainnya. Ini saya yakin banyak teman-teman dari program studi pendidikan sains ya, pendidikan IPA, pendidikan kimia, pendidikan matematika, dan seringkali pendekatan penelitiannya menggunakan kuasi eksperimen misalnya, itu seringkali cacat dalam prosedur. Ya, misalnya eksperimennya hanya 3 kali ketemu di dalam kelas, itu saya kira tidak lazim. Karena kalau kita lihat jenis-jenis riset eksperimen untuk pendidikan sains, MIPA, gitu ya, itu kalau yang ditulis di jurnal-jurnal yang sangat bagus, bisa jadi eksperimennya itu 1 tahun, 2 tahun. Ini kita hanya 3 pertemuan di dalam kelas sudah tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwa media yang kita buat itu berhasil, gitu ya, meningkatkan performance siswa. Saya sebagai reviewer pasti tidak percaya, masa sih hanya tiga kali eksperimen sudah berhasil gitu ya. Kemudian juga tahapannya gitu ya. Upaya dari peneliti untuk mereduksi bias dari hasil penelitian pun tidak terlihat, itu pasti lemah gitu ya. Itu contoh ya. Dan yang sering saya amati beberapa paper-paper ataupun tesis-tesis mahasiswa ataupun skripsi mahasiswa yang melakukan pendekatan dengan kuasi eksperimen, seringkali diskusinya dangkal. Dan saya yang sering saya heran, selalu hasilnya tuh happy ending gitu ya. Berhasil meningkatkan motivasi siswa, berhasil meningkatkan pemahaman siswa. Memang selalu begitu gitu ya. Eksperimen itu harus selalu berhasil gitu ya. Padahal sebenarnya yang namanya riset itu ya boleh salah gitu ya. Yang tidak boleh itu bohong gitu. Tapi setiap saya lihat laporan mahasiswa selalu hasilnya itu happy ending gitu. Dan itu pasti ada prosedur yang cacat gitu ya. Studi tidak sesuai dengan prosedur yang diakui. Jadi kita menggunakan treatment atau metode gitu yang masih perlu dipertanyakan, aneh gitu ya, tidak sesuai dengan prosedur yang baku. Nah itu juga kalau para reviewer di bidangnya sudah sangat tahu gitu ya, ataupun analisis secara statistik tidak valid atau tidak mengikuti norma-norma di lapangan. Kalau kita melakukan penelitian kuantitatif kan protokolnya jelas gitu ya, tahapannya jelas. Tapi kok ini aneh ya, ini aneh misalnya. Jadi hati-hati bahwa yang namanya research method dalam sebuah jurnal itu harus betul-betul clear, harus betul-betul transparan, gitu ya, harus betul-betul adaptable, mudah diadaptasi oleh pembaca, gitu ya, sehingga ini menjadi selalu bidikan utama dari para reviewer. Betul-betul apakah metodenya transparan, kalau oke, checklist oke, gitu. Kalau masih banyak yang harus dipertanyakan, tidak jelas prosedurnya, itu memiliki potensi untuk ditolak oleh publisher. Nah, ini juga menjadi bagian penting dari manuskrip kita. Pasti yang namanya reviewer, gitu ya, setelah misalnya dianggap artikel Anda memiliki kontribusi yang baik, kemudian tinggal membaca manuskripnya, biasanya kalau saya jadi reviewer, itu lihat saja paragraf terakhir di introduction-nya. Itu ada klaim originality nggak dari si penulis gitu.
Karena itu tadi, bahwa naskah artikel ilmiah itu tujuannya dipublikasikannya untuk memberikan informasi baru, kemajuan baru dalam riset bidang kita masing-masing. Nah, ketika kita memaparkan, mengklaim ada sesuatu baru yang ingin kita kontribusikan ke halayak keilmuan kita, tentunya kan sebelumnya harus memaparkan state of the art-nya ya. Tapi di manuskrip itu tidak ada cerita si penulis itu memaparkan gagasan ataupun hasil penting dari periset sebelumnya dengan topik yang sama dengan kita atau hampir mirip dengan kita. Itu pasti gagal, gitu ya. Makanya kalau mungkin nanti dibahas oleh pemateri yang lain, kalau saya mengarahkan mahasiswa S3 saya untuk nulis paper, pakai rumus 3 paragraf saja di introduction. Paragraf pertama, paparkan bagaimana fundamental fenomenanya dari permasalahan kita. Yang kedua, ceritakan hasil temuan riset orang lain. Sampai ketemu ada rumpang, ada gap gitu ya. Ada celah untuk kita isi, misalnya ingin memperbaiki hasil riset orang lain atau ingin menyelesaikan masalah yang berbeda. Itu harus nampak dalam introduction gitu ya. Kemudian juga tujuan research ataupun research question dan batasan penelitian juga tidak nampak. Karena yang namanya penelitian kita jangan overconfidence, jangan terlalu percaya diri. Pasti ada batasannya, pasti ada kelemahannya gitu ya. Itu perlu diungkap gitu. Sehingga paling gampang secara fisik membaca paper orang lain ataupun proposal para pengusul, dia memaparkan state of the art dari penelitiannya enggak. Kemudian dia silaturahim nggak terhadap hasil riset orang lain. Kemudian dia menemukan nggak adanya celah yang perlu diisi oleh dia, dilanjutkan oleh dia. Itu gampang. Ya. Sehingga ketika Bapak Ibu menulis naskah, harus muncul. Ya, harus muncul state of the art-nya. Gitu ya. Nah, berikutnya yang menyebabkan paper kita gagal untuk bisa submit, diterima di sebuah jurnal yang bagus, tulisan hanya ekstensi kecil dari tulisan sebelumnya. Kalau tipikal tulisan ini tuh cocoknya untuk proceeding gitu ya. Jadi hanya memaparkan temuan tambahan dan tidak melahirkan kontribusi yang menyegarkan. Ya. Jadi artikel merupakan bagian dari penelitian yang besar, dicincang untuk membuat artikel sebanyak mungkin. Itu yang namanya reviewer itu pasti tahu gitu ya. Pasti tahu ini tuh bahasanya komprehensif atau ada modus di kecil-kecilin, dicincang lagi. Itu hati-hati. Ya, makanya proses menulis jurnal itu perlu waktu yang sangat panjang. Proses submit mungkin 3-6 bulan, kita harus sabar. Kemudian proses review juga mungkin perlu waktu 3-6 bulan juga. Jadi dalam prosesnya bisa 1 tahun itu tuh dari mulai submit sampai terbit gitu ya. Dan artinya bahan-bahan ataupun manuskrip mentah dari paper kita itu harus ditulis sekomprehensif mungkin sehingga tidak mubazir gitu ya. Tahapan proses review yang sudah dicapai oleh kita dengan sangat panjang tiba-tiba gagal di tengah jalan ya, sangat boros waktu gitu ya. Maka Bapak Ibu pegang semangat gitu ya. Kalau kita submit atau ingin memasukkan paper ke sebuah jurnal yang bereputasi, pastikan bahwa tulisan kita itu bahasanya komprehensif, kemudian takaran ya, kadar novelty dan originalitasnya tinggi gitu ya. Sehingga kita bisa percaya diri. Mudah-mudahan lah ini bisa tembus gitu ya. Jangan prinsipnya untung-untungan. Kita punya paper, submitkan saja gitu ya. Jangan, tapi harus betul-betul mengikuti kaidah scientific writing yang ketat, ya, ditulis dengan sangat lugas, sangat bernas gitu ya. Sehingga kita sendiri pun memiliki keyakinan bahwa paper kita itu punya potensi untuk accepted di sebuah jurnal, ya. Nah,
papernya bagus, memiliki novelty yang bagus, tapi kalau tidak ditulis dengan baik pun bahaya. Ya, jadi it's boring, membosankan papernya itu, ya. Tidak menarik gitu ya. Kemudian terlalu banyak redundant kata ataupun kalimat, ya. Misalnya kalau para periset bidang pendidikan IPA ataupun fisika ataupun matematika seringkali membosankan mengulang-ulang tempat penelitian, mengulang-ulang variabel dari penelitian. Itu seringkali ketemu gitu, diulang lagi. Itu membosankan gitu ya. Tiap paragraf pun tidak jelas main ID-nya ya. Kemudian juga antar kalimat tidak kohesif gitu ya. Kemudian antar paragraf tidak koheren. Ya, mudah-mudahan saya nggak kebalik antara koheren dan kohesif gitu ya. Itu ketika dibaca pun jadi tidak mengalir, tidak enak gitu ya, tidak berharmoni gitu. Itu pun hati-hati. Makanya kenapa kalau kita punya manuskrip perlu juga dibaca oleh teman sejawat, perlu juga mendapatkan masukan dari grup riset kita. Jangan terlalu percaya diri gitu. Karena seringkali menurut kita bagus, tapi belum tentu bagus menurut pembaca yang lain. Ya, ada juga tipikal penulis itu yang hanya paham buat dirinya sendiri gitu. Ya. Tapi tidak pernah berpikir bahwa pembaca akan paham. Itu bahaya juga. Ya, bahasanya sangat bagus, ya, jelimet gitu, susah gitu ya. Tapi hanya dia yang mengerti. Padahal hakikatnya ketika kita ketemu hal yang sangat jelimet, tugas penulis itu bagaimana bisa menyederhanakan supaya mudah dipahami oleh pembaca yang lain. Jadi ini hati-hati. Seringkali tulisan kita itu membosankan, bisa jadi. Gitu ya, itu peluang untuk ditolaknya tinggi. Ya. Nah, saya kira Bapak Ibu halo? Halo. Ya. Saya kira Bapak Ibu itu saja. Satu lagi mungkin yang terlewat dari paparan saya, faktor bahasa juga ya Bapak Ibu. Untuk menghasilkan manuskrip yang baik, itu bahasa perlu sentuhan dari ahlinya. Saya sendiri sampai saat ini kalau nulis paper masih perlu bantuan tim proofread gitu ya. Kalau kita tidak merasa mampu menulis bahasa Inggris yang baik, itu jangan nekat gitu ya. Selama kita memiliki dana penelitian, sebaiknya serahkan saja ke tim proofread yang profesional sehingga voice-nya itu voice Inggris misalnya atau voice Amerika tergantung dari jurnal itu berada di mana atau menginginkan Inggrisnya Inggris Amerika, Inggris Australia ataupun Inggrisnya Inggris ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sangat mahir dalam berbahasa, silahkan. Seringkali juga penulis lupa gitu ya bahwa laras bahasa artikel ilmiah itu sangat formal, tapi para penulis teknik berkomunikasinya misalnya seperti bertutur lisan. Nah itu juga sering menjadi hambatan, menjadi salah satu faktor paper kita terreject gitu ya. Pak Moderator, mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan nanti berkembang pada sesi diskusi. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Profesor Ade, jadi presentasi yang sangat jelas sekali dan sangat berguna. Jadi mengapa paper di reject ini menjadi inputan yang sangat baik sekali bagi kita yang belajar menulis paper ya. Jadi banyak sekali paper yang baru datang hari ini kemudian besok sudah ada kabar di reject. Nah, itu sangat menyakitkan hati. Kasusnya sudah berbulan-bulan mungkin ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Profesor Kristiana untuk mempresentasikan
tema yang kedua, jadi strategi meningkatkan produktivitas, kualitas, dan visibilitas penelitian. Halo, Profesor Rizdiana. Ya, halo Pak Sugiman, Oke, Pak. sudah terdengar? Cuma saya tidak bisa share screen ya. Di sini ditulisnya partisipan. Bisa minta tolong dibuatkan, dijadikan co-host gitu. Lalu mungkin biar kita bicara dengan yang sudah jadikan host. Ya, sebentar saya oke, sudah bisa. Oh, sudah bisa ya, Pak. Sudah bisa, terima kasih. Jadi silakan Bapak Profesor Rizdiana. Baik. Oke. Apakah slide-nya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia PCMC di UNRAM, khususnya Pak Aris. Terima kasih Pak Aris sudah mengundang saya di sini. Kemudian salam kenal juga untuk Prof. Ade dari UPI. Salam kenal Prof. Ade. Mudah-mudahan bisa ketemu darat ya Prof. Ade untuk bisa diskusi berbagai macam hal. Baik, hari ini saya akan coba mempresentasikan, sharing sebenarnya strategi meningkatkan produktivitas, kualitas, dan visibilitas penelitian. Tadi di sesi pertama Prof. Ade sudah menjelaskan apa sih seharusnya yang harus dipersiapkan pada saat kita akan submit paper gitu, seperti itu ya, sudah detail sekali. Nah, saya coba nanti juga akan singgung apa yang harus kita persiapkan agar paper-paper kita memiliki kualitas yang baik, kemudian visibilitasnya juga baik ya, tentu dengan produktivitas juga yang baik gitu, seperti itu. Jadi kuantitas, kualitas, dan visibilitas dari penelitian. Tadi Pak Sugiman sudah memperkenalkan, ini sedikit saja CV saya S1 di Unpad, tahun lulus 98, S2 saya di Waseda di Tokyo, lulus 2003. Saya di bidang material science, khususnya crystal growth ya untuk bahan superconductor. Kemudian S3 saya di Tohoku, lulus 2006. Bidangnya juga sama, material science, khususnya bidang superconductor. Nah, pada saat saya S3, memang saya diperkenalkan untuk melakukan banyak penelitian menggunakan fasilitas-fasilitas di luar Jepang waktu itu, khususnya di Amerika, di Swiss ya. Kebetulan alhamdulillah mendapat kesempatan itu untuk kemudian kita keep sebagai bagian dari kerjasama kita sampai dengan sekarang, seperti itu. Nah, untuk di Unpad sendiri, saya sedikit share. Di Unpad sendiri, kami dari mulai 2015, kami memiliki program disebut Academic Leadership Grant, di mana satu profesor mendapatkan dana hibah sekitar 1 M. Fungsinya adalah untuk mensupport dosen-dosen yang sudah S3, dosen doktor S3 untuk segera menjadi profesor gitu ya, seperti itu. Dan persyaratan untuk menjadi profesor itu adalah tentu di publikasi, sehingga poin utamanya adalah memang memboosting gitu ya, meningkatkan jumlah publikasi. Nah, untuk grup saya sendiri, member ALG, tema penelitiannya cukup broad. Itu saya penelitiannya tentang material fungsional untuk aplikasi energi dan kesehatan. Jadi di grup saya ada 8 dosen yang S3 lulusan dalam luar negeri, kemudian saya sekarang ada 5 mahasiswa S3,
kemudian ada 5 mahasiswa S2 dan 7 mahasiswa S1 yang mengerjakan pekerjaan ini. Jadi bidangnya memang saya mengerjakan 9 bidang. 9 bidang ini yang dikerjakan oleh dosen-dosen dari Unpad sendiri yang sudah memang S3 kita proyeksikan untuk cepat jadi profesor gitu, seperti itu ya. Publikasi saya tadi sudah disebutkan ada di Scopus, begitu masih tetap harus kita tingkatkan. Itu sedikit CV saya. Saya akan mulai dengan paparan tentang strategi meningkatkan produktivitas, kualitas, visibilitas, dan visibilitas penelitian. Ya. Jadi paparan ini saya ambilkan referensi dari beberapa tulisan, ada jurnal gitu seperti itu. Ini ada 3 referensi khususnya yang jadi main dalam pemaparan saya hari ini. Strategi meningkatkan publikasi baik itu kualitas ataupun visibilitas itu memang tidak lepas dari apa yang kita sebut sebagai siklus dari sebuah penelitian. Sebuah penelitian itu akan bisa kita mulai kalau kita sudah memiliki roadmap tentu ya. Kemudian kita sudah memulai tema penelitian, maka kita harus memiliki funding atau dana penelitian untuk mendanai riset kita. Itu menjadi dasar ya, terutama untuk riset-riset yang memerlukan dana yang besar gitu ya. Seperti kami material science, Pak Aris juga sama, mungkin Bu Susi di Unram, riset-riset yang kita perlu raw material, kemudian perlu karakterisasi dan lain sebagainya, memang kita perlu ada funding yang mensupport penelitian kita. Jadi ini adalah bagian kalau menurut kami ini adalah bagian dari siklus penelitian di mana kita harus punya funding ya. Kalau kita sudah punya funding, kita punya proposal, tentu kewajiban kita adalah membuat report dan atau produk ya dari penelitian tersebut yang kemudian terakhirnya kita akan membuat publikasi dari hasil report tersebut ya, gitu seperti itu. Nah, ini adalah siklus dari sebuah penelitian. Nah, bagaimana dengan publikasi ya yang kita akan bahas sekarang? Mungkin ada di mute ya, oke. Kita akan membahas khusus tentang filtrasi data yang kurang dari 109. Maka tekan home, kemudian conditional formatting. Jadi kita cek. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Nah, sebenarnya apa sih apakah produktivitas, kualitas dan visibilitas penelitian kita itu kita bisa kuantisasi? Nah, sebenarnya bisa, yang kita sebut sebagai H-index ya. H-index ini adalah sebuah besaran nilai di mana ini memperlihatkan produktivitas, kualitas dan visibilitas penelitian. Saya akan jelaskan sedikit apa itu H-index ya. Ya, tadi H-index itu tadi orang yang mempeloporinya gitu ya, itu namanya Hirsch gitu. H-nya itu dari nama orang yang mempublikasikan dan memberikan ide bagaimana cara mengkuantisasi produktivitas, kualitas dan visibilitas penelitian. Nah, H-index ini mungkin Bapak dan Ibu sudah paham tentang H-index. Saya coba sedikit review kembali. Ini H ini adalah jumlah paper, menunjukkan jumlah paper yang disitasi sejumlah minimal H kali, ya, H kali. Ya, misalnya seperti ini, kalau kita memiliki H-index 4, artinya misalnya kita memiliki 5 paper nih, 5 paper A, B, C, D, E, gitu seperti itu. Kemudian jumlah sitasi dari paper A itu ada 6, B itu 5, 4, 4, gitu ya. Walaupun dia memiliki 5 paper, H-index-nya 4, karena batasan terakhir jumlah sitasi, nah ini jumlah minimal sitasinya, karena ada 4 dari 4 paper inilah yang kita sebut H-index dia 4. Kalau dia ingin H-index-nya naik 5,
bukan hanya satu paper C ini saja yang jadi 5, tapi harus ke 5-5-nya minimal 5 gitu ya, seperti itu. Ke 5-5-nya minimal 5. Jadi nomor 3 harus 5, nomor 4 harus 5, nomor 5 harus 5. Barulah itu menjadi H-indeksnya 5. Kalau ini 6, 5, 5, 4 gitu ya, misalnya seperti ini masih 4 gitu, seperti itu. Jadi H-indeks itu memang kita bisa lihat bagaimana nanti akan memperlihatkan produktivitas. Produktivitas seperti apa? Nanti jumlah papernya kita bisa ketahui berapa, kualitas paper dan visibilitas. Kualitas ini diperlihatkan oleh jumlah citasi. Orang akan mensitasi paper-paper yang bagus tentu, gitu ya. Paper-paper yang bagus orang akan mensitasi sehingga nanti jumlah citasinya akan meningkat, akan banyak, seperti itu. Inilah yang kita sebut sebagai H-index. Nah, jadi H-index ini bisa memperlihatkan secara kuantitas produktivitasnya, kemudian kualitasnya dengan dicirikan dengan orang melihat dan mensitasi, kemudian visibilitas. Orang kan melihat tentu ya, orang melihat, membaca, kemudian mensitasi, itu adalah bisa ditandakan atau dikuantisasi dengan H ini gitu ya. Jadi H-index ini. Memang sekarang ada lagi disebutnya I-index 10 gitu ya. Dari mulai 10 paper itu baru ada diberikan nilai, ada seperti itu. Tapi untuk saat ini kalau Bapak dan Ibu melihat di Scopus itu adanya H-index ya, seperti itu. H-index ini untuk sekali lagi untuk mengkuantisasi produktivitas kita, kualitas dan visibilitas dari penelitian kita. Nah, apakah H-index ini ya, H-index ini kita bisa tingkatkan dengan cara instan? Itu jawabannya bisa tentu. Apakah kita bisa meningkatkannya dengan cara-cara yang legal atau cara-cara ilmiah? Itu juga tentu itu yang menjadi tujuannya. Nah, oleh sebab itu hari ini saya akan coba untuk sharing bagaimana kita mendesain dan membuat strategi agar yang tadi H-index kita tinggi itu secara kuantitas, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana produktivitas, kualitas dan visibilitas penelitian kita akan juga meningkat gitu ya. Itu akan menjadi kebanggaan tersendiri, bukan hanya buat diri kita tapi juga buat institusi. Tadi Pak Wakil Rektor juga menyebutkan ya bagaimana sumbangsi kita terhadap institusi, menaikkan ranking dan lain sebagainya itu memang dari penelitian khususnya untuk dosen gitu ya, seperti itu. Nah, saya bagi menjadi 2 bagian ini. Yang pertama, sebelum publikasi harus seperti apa sih gitu ya, seperti itu, dan setelah publikasi juga harus seperti apa agar kita penelitian kita agar bisa dilihat orang lain, seperti itu. Sebelum publikasi kita mulai ya, sebelum publikasi tadi sebenarnya Prof. Ade sudah menjelaskan detail juga bagaimana yang harus dipersiapkan pada saat publikasi, minimal tidak di-reject oleh editor ya, tidak di-reject oleh editor. Minimal kita masuk ke bagian reviewer, karena kalau sudah masuk ke reviewer biasanya ada masukan-masukan yang sangat baik untuk perbaikan, walaupun misalnya pada akhirnya di-reject juga, tapi tetap ada masukan yang untuk perbaikan gitu, misalnya seperti itu ya. Kalau di-reject oleh editor seperti yang tadi Prof. Ade sampaikan, lebih cenderung ke masalah-masalah teknis gitu ya, masalah yang tadi format lah, gambar tidak jelas, atau visibilitas, atau tingkat kesamaan, similarity gitu ya, seperti itu, lebih ke masalah-masalah teknis gitu, seperti itu. Nah, khusus untuk masalah kualitas visibilitas ini ada beberapa memang trik dan tip desain bagaimana kita ingin supaya artikel kita pada saat misalnya pakai searching engine gitu ya, itu
itu bisa benar-benar bisa terlihat dan langsung nge-link ke kita gitu. Misalnya kalau misalnya kita klik penelitian kita tentang baterai misalnya seperti itu, baterai. Nanti baterai itu kan akan banyak sekali penelitiannya, tapi bagaimana supaya si search engine itu bisa nge-link ke bisa dengan cepat bisa menunjukkan publikasi dari kita gitu seperti itu ya. Seperti itu. Jadi sebelum publikasi ada 4 bagian yang harus diperhatikan. Ini lebih menjurus kepada bagaimana supaya seperti tadi orang akan lebih mudah untuk bisa men-searching penelitian kita ya. Ini di luar tadi seperti tadi hal yang harus diperhatikan. Ada state of art dan lain sebagainya. Itu memang harus diperhatikan secara keseluruhan dari paper kita ya. Kalau yang bagian ini adalah bagian di mana kita harus bisa membuat judul, keyword, data dan referensi yang eye-catch sehingga nanti bisa mudah untuk dilihat orang dan juga bisa seperti tadi meningkatkan visibilitas, kemudian meningkatkan H-index kita ya. Itu seperti itu. Kita mulai dari judul. Nah, judul harus seperti apa sih judul ini? Ya, memang kalau saya misalnya mereview jurnal gitu, mereview sebuah jurnal, banyak sekali teman-teman kita yang menuliskan judul sangat lengkap, misalnya seperti itu, kemudian sangat panjang dan dan juga menuliskan hal-hal yang kurang begitu penting gitu seperti itu ya. Karena ingin semuanya ada di judul gitu misalnya seperti itu. Nah, itu memang kita harus punya cara sendiri bagaimana kita akan menuliskan judul. Biasanya kita memperhatikan dua bagian ini. Pertama, jangan lupa untuk memasukkan frase yang khas dan spesifik ya seperti itu. Misalnya kalau saya misalnya material science itu kan luas sekali. Kalau saya bidangnya misalnya superkonduktor itu juga sangat luas, maka saya di setiap publikasi saya biasanya saya cantumkan kata yang khas dan spesifik, misalnya elektron dope superkonduktor gitu, misalnya seperti itu ya. Bapak dan Ibu, saya yakin sangat paham bagaimana bidang kita itu sebenarnya ada sesuatu yang khas kalau orang mencari tentang superkonduktor khususnya yang misalnya bidang elektron dope gitu misalnya seperti itu akan tertuju kepada paper kita gitu misalnya seperti itu pada saat nanti kalau sudah publish ya seperti itu. Nah, kemudian tema penelitian atau research interest. Tadi yang saya sebutkan, saya bidangnya misalnya superkonduktor. Superkonduktor itu adalah bagian yang biasanya saya masukkan sebuah frase yang khas, yang konsisten, yaitu elektron dope. Ini elektron dope superkonduktor itu adalah judul yang biasanya saya masukkan ke dalam paper-paper saya di sana, termasuk di dalamnya misalnya ada komposisinya seperti apa. Kalau itu memang menjadi sesuatu yang khas gitu seperti itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami bagaimana kita harus mencantumkan judul di paper-paper kita sehingga yang seperti tadi saya sudah sebutkan kita bisa nanti dia juga mewakili isi, kemudian dia juga akan sangat mudah kalau pada saat orang lain men-trace penelitian kita ya di mesin-mesin pencari paper gitu seperti itu. Oke, kemudian yang kedua keyword. Nah, biasanya di keyword beberapa peneliti kadang suka lupa ataupun mengabaikan bagian ini ya, bagian dari keyword ya, keyword ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu telah menulis jurnal, sedang menulis jurnal, maka dicek kembali
keyword ini adalah sebenarnya bagian yang penting. Beberapa jurnal sudah memiliki template, kita tinggal tinggal memilih di halaman pada saat kita submit keywordnya seperti apa, tapi memang kita harus persiapkan juga pada saat di paper kita tentu ya. Keyword ini kita manfaatkan seoptimal mungkin. Biasanya mereka memberikan panduan keywordnya harus berapa banyak gitu, seperti itu ya. Biasanya 4-8 kata penting disusun berdasarkan huruf abjad misalnya seperti itu. Nah, ini kita diusahakan dimanfaatkan 4-8 kata penting itu gitu ya. Diusahakan juga yang populer dan bisa digunakan pada bidang riset. Tentu ini adalah bagian dari pembahasan yang kita lakukan dalam publikasi tersebut gitu, seperti itu ya. Jadi keywordnya memang harus juga kita perhatikan, kita pilih-pilih. Kalau kita misalnya dibatasi 5 misalnya gitu, 5 ini apa ya gitu ya, yang biasa yang kita akan masukkan yang kira-kira nanti akan populer dan akan mudah orang untuk mencarinya gitu, seperti itu. Karena keyword inilah nanti yang kemudian juga akan menentukan bagaimana visibilitas dari paper kita pada saat orang mencari gitu, seperti itu. Jadi keyword itu sekali lagi banyak sekali dari teman-teman kita yang sering menafikan gitu ya, seperti itu, mengabaikan keyword ini, beberapa tidak dituliskan dan lain sebagainya. Padahal ini adalah bagian yang penting gitu ya pada saat kita menulis sebuah jurnal gitu, paper dan untuk publish di sebuah jurnal. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah data. Nah, tadi Prof. Ade sudah menjelaskan bagaimana data harus bagus, bagaimana tampilannya harus bagus gitu, seperti itu ya. Itu dihindari kalau kita memakai misalnya datanya di Excel kemudian langsung diimport pakai gambar di Excel, masukkan ke data, biasanya itu kualitasnya sangat jelek gitu, seperti itu ya. Itu dalam tampilan data. Kalau saya di sini untuk meningkatkan produktivitas dari penelitian, ini saya melihat dari sisi yang lain ya gitu, sisi yang lainnya, bukan masalah ketampilannya, tetapi ke masalah pemilihan data. Misalnya seperti ini. Jadi kita punya, insya Allah kalau kita punya grup penelitian, kita punya penelitian, pasti dalam satu penelitian itu kita memiliki berbagai macam data, baik itu data-data yang masih mentah, data-data preliminary, data-data pendahuluan ya, ataupun data-data yang sudah fix gitu, seperti itu. Kalau di bidang kami material misalnya, biasanya kita ada data-data sintesis. Pak Aris mungkin dengan Bu Susi sudah paham. Kita biasanya punya data-data sintesis, parameter-parameter sintesis, kemudian data-data XRD gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada data pengukuran-pengukuran lain yang lebih spesifik. Maka untuk kita bisa meningkatkan produktivitas, kita harus bisa memilah-milah nih, kira-kira data kita yang banyak ini, ada data pendahuluan, ada data akhir, data analisis, dan lain sebagainya, apakah kita mau semua dipersiapkan untuk publikasi di sebuah jurnal yang bereputasi, gitu, Q1, Q2, Q3, seperti itu, seperti halnya tuntutan dari pemberi dana, misalnya seperti itu. Atau kita bisa memilah-milah, misalnya ini data proceeding nih, data segini mah cukup untuk proceeding, seperti tadi disebutkan Prof. Ade, masih proceed ya, masih kita perlu masukan dan lain sebagainya, gitu, seperti itu. Nah, saya menyarankan memang untuk meningkatkan kita produktivitas, kita harus bisa memilah-milah data penelitian kita menjadi beberapa set, gitu, seperti itu. Ini data, oke, ini mah untuk proceeding masih oke gitu ya, seperti itu. Data preliminary, data seperti tadi disebutkan Prof. Ade juga ini masih abu-abu nih, gitu, seperti itu, masih kita perlu penjelasan, kita masukkan proceeding. Data sudah fix, kita
masukkan ke jurnal. Nah, makanya dalam satu skema penelitian, biasanya skema penelitian baik yang didanai Dikti misalnya seperti itu ada luaran-luaran wajib, luaran tambahan. Nah, ini adalah memang salah satu cara agar kita bisa agar kita bisa dan terbiasa untuk memilah-milah data seperti itu. Ini data masukkan proceeding ke jurnal. Mungkin nanti yang proceeding itu bisa 2 atau 3 proceeding gitu ya, seperti itu. Kalau nanti untuk data-data yang fixnya yang sudah bagus kita masukkan ke jurnal reguler yang sudah ada kuartilnya, jadi kuartil 1, 2, dan 3 seperti itu ya. Nah, jadi satu penelitian yang kita pegang minimal kita setiap tahun seharusnya bisa mempublish minimal 2 ya, minimal 2 nih. Nah, satu proceeding, satu jurnal reguler gitu ya. Kalau dua-duanya jurnal reguler memang agak berat, kecuali kalau kita memang memiliki grup yang cukup besar gitu ya, dengan sumber daya manusia yang juga banyak, kemudian data-datanya juga spesifik dan berbeda-beda gitu ya, seperti itu. Itu juga harus kita melihat, atau kita harus bisa memetakan dengan penuh kehati-hatian lah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa bagaimana kita bisa untuk minimal untuk misalnya publikasi itu, untuk satu proyek penelitian itu seharusnya kita bisa minimal 2 ya, 2 yang satu proceeding, yang satu regular jurnal ya, seperti itu. Nah, ini akan menjadikan kita benar-benar produktif ya, gitu, seperti itu. Apalagi nanti kalau ditambah kita memiliki kolega, kita berdiskusi dengan teman, kita memiliki grup yang lebih besar, mungkin kalau masing-masing grupnya memiliki proyek penelitian, judul penelitian yang khas, masing-masing 2, kalau kita punya 4 kolega gitu ya, misalnya masing-masing 2, kita setahun bisa 8 publikasi. Ya, itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan produktivitas tentu ya, dan untuk meningkatkan tentu citra dari institusi, ya, meningkatkan juga seperti tadi disebutkan Pak WR ya, jadi perankingan dari institusi juga akan meningkat seperti itu. Nah, yang terakhir untuk bagian artikel yang harus kita persiapkan itu referensi. Nah, referensi ada dua item yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah karena publikasi kita, seperti tadi disebutkan Prof. Ade, bahwa publikasi kita kan sebenarnya adalah publikasi yang sudah atau misalnya lanjutan dari sebelumnya gitu ya, seperti itu. Pasti ada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang bersangkutan dengan publikasi yang sekarang, seperti itu. Apalagi kita sudah memiliki roadmap yang jelas. Maka jangan lupa untuk mensitasi your past relevant work. Jadi mensitasi pekerjaan kita sebelumnya, gitu ya. Tentu harus ada aturan rambu-rambu, gitu ya, rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jangan sampai, ini saya ambil dari tulisannya Ed, ya gitu. Jangan merefer seluruh paper kita hanya untuk meningkatkan citasi. Tadi citasi ya, kita salah satu indikasi bahwa produktif berkualitas itu kan jumlah citasinya yang banyak, misalnya seperti itu. Tetapi jangan sampai juga membuat referensi, mensitasi penelitian kita terlalu membabi buta.